Shalom. Puji Tuhan anak-anak semua. Hari ini kita berjumpa kembali untuk kita bersama-sama berbakti. Sudah siap semuanya? Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami semua masih boleh berbakti dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan memberkatinya. Tolong kami semua anak-anakmu dimanapun kami berada untuk boleh mengikuti ibadah dengan online, dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Kami percaya ibadah ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Puji namamu Tuhan, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, mari kita simak selanjutnya. Duduk tenang, duduk manis. Kita sama-sama saksikan bersama ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi anak-anakku kelas Gideon. Kembali kita masih tetap beribadah online dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Tante ingin kalian membuka Alkitab kalian di rumah di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya. Di situ berjudul Tuhan Gembala yang Baik. Nah, tema pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa itu gembala. Gembala itu dalam kamus bahasa Indonesia diartikan adalah penjaga ternak, ya, yang memelihara ternak, domba, sapi, kambing, kerbau. Ya. Nah, pagi hari ini Tante akan menyampaikan Tuhan sebagai gembala kita. Nah, anak-anakku, kalian tahu Raja Daud kan? Raja Daud sebelum menjadi seorang raja, dia adalah seorang gembala. Ya, Raja Daud itu punya domba sedikit, nggak banyak. Dia setia dengan domba-dombanya. Ya, dia kemana domba-dombanya pergi merumput, Raja Daud ada di situ. Nah, bagaimana menjadi seorang gembala yang baik? Daud pada waktu itu tidak menjadikan dirinya itu sebagai seorang gembala. Dia menjadikan dirinya itu sebagai domba. Nah, yang gembala siapa, Tante?
yang gembala adalah Tuhan sendiri. Nah, kita akan membaca di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dulu ya. Yang judulnya Tuhan Gembala yang Baik. Nah, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, di ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, baru pembukaan ini bahwa Tuhan yang menggembalakan aku. Ya, kehadiran Tuhan itu sebagai gembala dan kita adalah sebagai domba-dombanya. Nah, kebutuhan domba itu apa, anak-anakku? Selalu domba-domba itu selalu dibawa oleh gembala ke tempat di mana ia merumput ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Seorang gembala pasti akan membawa domba-dombanya merumput ya anak-anakku. Nggak mungkin di padang tandus nanti domba-dombanya nggak ada makanannya. Nah, Mazmur Daud ini mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang dikerjakan Tuhan sebagai gembala? Tante akan memberikan 3M yang harus anak-anakku ingat. 3M, apa itu 3M? M yang pertama ya, bahwa seorang gembala itu memenuhi kebutuhan kita. Yang pertama, M yang pertama memenuhi kebutuhan kita. Nah, di ayat yang pertama di Mazmur 23 tadi kita sudah membaca bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa, anak-anakku? Nah, bahwa Tuhan sebagai gembala itu sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh sebab itu jangan kita khawatir apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Pada saat Tuhan belum menjawab, kita jangan nyalain, Tuhan gak menjawab doaku. Jangan, kita tunggu waktunya Tuhan. Oke? Yang M yang pertama, bahwa sebagai gembala Tuhan memenuhi kebutuhan kita. M yang kedua, bahwa Tuhan sebagai gembala menjamin keselamatan kita. Menjamin keselamatan kita. Ayat yang ketiga, kita mau membaca ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena siapa? Oleh karena namanya. Ya, bahwa seorang gembala itu sanggup menjamin keselamatan kita. Jiwa kita itu akan selamat, dijamin oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi anak-anak tidak usah khawatir ya. Kita, kerohanian kita, kalau mau dibentuk, kita harus membaca apa? Firman Tuhan. Harus berdoa, rajin ke gereja, ibadah online ya, meskipun kita tidak ke gereja tapi kita mendengarkan ibadah online. Nah, M yang kedua itu Tuhan sanggup menjamin keselamatan kita. Nah, itu M yang kedua. M yang ketiga, bahwa Tuhan menjaga kita. Ayat 4 sampai yang kelima. Tante akan bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, Tante membawa tongkat nih. Tongkat, seorang gembala itu apa? Cuman membawa tongkat ya.
anak-anak. Nah, contohnya ini tongkatnya tidak ada bentuknya sebagai apa ujungnya itu, tapi ini tongkat seorang gembala. Nah, aku M yang ketiga, bahwa Tuhan sebagai gembala, Dia menjaga kita. Kadang kita mungkin takut, ya, takut, aduh banyak virus sekarang tante, virus corona. Gak usah takut ya, karena Tuhan sanggup menjaga kita, ya. Kita tidak pernah menghadapi sendirian, karena Tuhan yang menjaga kita. Dimanapun kita berada, kalian gak usah takut. Kita gak usah takut karena Tuhan menjaga kita. Di ayat yang keempat sampai kelima tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, karena apa? Karena Tuhan yang menjaga kita. Di sekitar kita banyak bakteri, banyak virus, ya, tapi jangan takut. Tuhan sanggup menjaga dan melindungi kita. Dari apa? Dari virus-virus itu, dari segala mara bahaya, dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Makanya anak-anakku, jangan pernah kalian takut. Ya, karena apa? Karena Tuhan sebagai gembala kita, Dia menjaga kita. Nah, anak-anakku, pagi hari ini Tante memberikan firman Tuhan 3M, ya, bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan sanggup, 1, memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, M yang kedua, menjamin keselamatan kita. Ya, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dialah yang menjamin keselamatan kita. Ya, percaya? Harus percaya. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menjamin keselamatan kita. Dan yang ketiga, Tuhan menjaga kita. Oke? Nah, Tante ini seorang pakai sarung, ya. Dulu, ya, yang dulu-dulu itu cuma pakai sarung, ya, pakai tongkat, ini seorang gembala. Nah, Tuhan Yesus itu sebagai gembala agung kita. Kalau di gereja, gembala kita siapa? Bapak Samuel Suwondo. Nah, tapi gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, pagi hari ini firman Tuhan Tante cukupkan sampai di sini, bahwa kita percaya bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kita, bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan menjaga kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, adik-adik, itu adalah ayat hafalan untuk minggu ini. Tante minta semuanya menghafalkan ayat hafalan. Yuk dihafalin bareng-bareng dan jangan lupa untuk dikumpulkan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan anak-anak semua, kita tiba pada akhir dari rangkaian ibadah online kita hari ini. Tante percaya setiap anak-anak yang mendengar di rumah sudah diberkati oleh Tuhan. Kita tetap diberkati, kita tetap disertai oleh tangan Tuhan yang kuat. Mari anak-anak, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan sekali lagi kita mau tunduk kepala, kita mau sama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang boleh kami ikuti bersama pagi hari ini. Kami percaya tidak ada satupun di antara kami anak-anak-Mu yang terlewatkan oleh berkat Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, tangan Tuhan merengkuh kami, tangan Tuhan menopang kami, tangan Tuhan menyertai dan melingkupi kami semua, seisi keluarga anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi hidup setiap kami, untuk kami boleh tetap hidup bergantung kepada Tuhan.
Kami menyerahkan hari-hari ke depan dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara pun kami dimanapun kami berada. Dan pada minggu yang akan datang, kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan hati yang mengucap syukur. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati.